Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas bagi teman-teman audiens. Dan semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, alhamdulillah hari ini kembali lagi kita dalam kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh HMJ Farmasi UIN Alauddin Makassar, khususnya untuk media dan publikasi HMJ UIN Alauddin Makassar. Nah, pada topik hari ini yaitu Journey of Pharmacist. Topik hari ini kita mungkin lebih membahas terkait pengalaman-pengalaman seorang farmasis, pengalaman-pengalaman seorang apoteker. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita sudah dihadiri oleh pemateri kita atau narahubung kita yang merupakan salah satu apoteker di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar dan juga merupakan alumni dari Farmasi UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja mungkin saya akan membacakan CV dari narahubung kita. Nama lengkap Nurul Hikmah Natsir, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 3 Desember 1990, pekerjaan karyawan swasta apoteker pelaksana di Rumah Sakit Primaya Makassar, riwayat pendidikan SDN Kompleks Mangkura 4, SMP Kartika 71, SMA Negeri 3 Makassar, dan UIN Alauddin Makassar, profesi apoteker Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun riwayat organisasi, pertama itu anggota BEM Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar, kedua anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Baik, itulah dari CV narahubung kita. Mungkin langsung saja kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Kak Nurul. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabar? Baik-baik Ji? Sehat-sehat? Alhamdulillah. 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 Nah, semoga Kak Nurul ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana ini Kak kita bahasanya mungkin bahasa yang bahasa lokalnya mungkin Makassar lebih lebih nyaman. Iya, biar lebih santai, Dek. Iya. Oke, baik Kak. Jadi kan topik hari ini kan tentang Journey of Pharmacy nih. Journey of Pharmacy maksudnya kita tentang bagaimana sih sebenarnya pengalaman-pengalamannya Kakak yang mungkin bisa di-sharing ke kami selaku mahasiswa farmasi yang masih bergelut di dunia kampus. Nah, mungkin pertama mungkin Kak bertanya kepada Kakak, bagaimana sih sebenarnya alasan tak memilih farmasi begitu, masuk ke dunia farmasi, apakah memang maunya sendiri atau karena ada hal lain Kak? Sebenarnya nggak pernah Kak punya cita-cita mau jadi apoteker. Dulu itu cita-citaku mau Kak duduk-duduk cantik di bank, mau Kak jadi pegawai bank. Tapi ya begitu garis tangan di farmasi awal kuliah itu kayak berat rasanya kuliah di farmasi, apalagi kan maksudnya bukan dari hati tak, bukan niat tak, yang memang mau kuliah di farmasi itu karena keinginan orang tua ya sudah diikuti. Awal-awal kuliah itu berat rasanya, apalagi semester 1, 2, 3 itu kayak berat rasanya kuliah. Terus sampai akhirnya diajak sama teman-teman masuk organisasi HMJ. Mungkin saya pikir waktu awal-awal oh ya mungkin bisa kasih hilang jenuh selama kuliah, masuk organisasi, banyak teman-teman juga, banyak kegiatan. Masuk HMJ, terus waktu itu ada tahun berapa ya, 2011 kan, saya lupa, 2008 kan 2011, ada lomba Pekan Ilmiah Farmasi di Bandung waktu itu. Terus ada salah satu dosen direkomendasikan, mau tidak kalian ikut lomba ke sana, wakili nanti UIN. Saya pikir, boleh juga ini ikut lomba toh, ikut kompetisi. Sudah kita ikut bikin formulasi sama dosen, sampai di sana ikut kompetisi, ketemu teman-teman farmasi dari seluruh Indonesia. Ya walaupun mungkin tidak menang, tapi ya ada pengalaman. Ya dari situ mulai ada minatku di farmasi. Ternyata ini farmasi luas, tidak cuman tentang obat saja, kita bisa bikin formulasi, bisa ketemu banyak orang. Seperti itu jadi mulai tertarik semenjak ikut pekan ilmiah itu, mulai tertarik di kuliah di farmasi. Oh, jadi ini yang ku tarik bahwa Kakak ini masuk di farmasi sebenarnya bukan keinginannya Kakak, tapi keinginan orang tua. Sebenarnya Kakak ini mau santai-santai kerja di bank, Masya Allah. Mungkin karena kebetulan sudah diutuskan Kakak menjadi seorang farmasis dan Kakak ini ternyata tahu farmasis dari setelah kuliah, tahu bagaimana sebenarnya farmasis kan. Farmasis sekarang Kak lebih kenal
ada beberapa itu seperti farmasis. Memang farmasi itu bukan hanya sekedar kita terjun ke dunia pengobatan, tidak, kita dapat membuat formula misalnya, apalah segala macam. Oke. Baik, itu tadi pengalamannya kakak di pemilihan kenapa pilih farmasi. Oke. Sekarang kan kakak jadi apoteker nih di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar. Nah, kan ini lebih ke farmasi klinik ya kalau tidak salah. Nah, apa maksudnya kenapa bisa pilih itu kak? Kerja di apotek, kenapa kita tidak pilih di industri? Kenapa tidak pilih di industri? Kenapa pilih di rumah sakit kak begitu? Sebenarnya waktu kuliah apoteker kan ada penjurusan namanya, ada industri, ada klinis, ada pemerintahan. Waktu itu saya ambil industri, Ji. Cuman saya lihat pekerjaannya kalau di industri agak monoton. Baru saya kan tipe orang yang tidak suka kerjanya monoton. Begitu, saya lebih suka ketemu banyak orang. Saya lebih suka kalau kita berinteraksi dengan banyak orang. Bukan orang yang itu-itu saja. Terus di Makassar juga kayaknya agak susah industri ya. Banyak rumah sakit, banyak apotek. Terus awal-awal kerja itu enggak langsung juga kerja di rumah sakit. Sampai kerja di beberapa apotek, terus kerja di klinik. Terus coba-coba nih masukkan di lamaran di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Makassar, ikut tes beberapa tes. Alhamdulillah lulus nih di rumah sakit dan bekerja sampai sekarang. Oh iya Kak Di. Oh jadi sebenarnya kakak ini dulu sebelum kerja di rumah sakit sebenarnya pernah kerja di apotik ya. Memang sih Kak sebenarnya itu kita lebih ke apa ya, pengalaman menjadi seorang farmasis itu memang beberapa juga pendapat yang saya dengar bahwa kita enggak, maksudnya real farmasis itu memang kita terjun dengan teman-teman masyarakat atau teman-teman pasien, misalnya kita berinteraksi langsung begitu. Oke, bagi apa sih Kak waktu di rumah sakit itu mungkin suka duka tak begitu? Apa mungkin hal yang terkesan dan mungkin hal yang menjadi duka misalnya di rumah sakit? Banyak sukanya di rumah sakit. Pertama itu karena kita ketemu tidak cuma sama orang farmasis, jadi banyak juga profesi-profesi lain kayak apoteker, dokter, perawat, bidan. Terus kalau di rumah sakit, kalau saya pribadi tuh kayak ilmunya lebih terupgrade Ki. Jadi kita tahu obat-obat baru yang ada sekarang. Terus kan kita tahu daftar obat-obat yang misalnya masuk dalam formularium. Terus kita lebih paham Ki, ini obat indikasinya apa. Lebih tahu Ki juga kalau misalnya nyeri tidak cuman dikasih ibuprofen saja, ternyata banyak obat-obat anti nyeri yang lainnya. Terus jadi belajar Ki juga beberapa diagnosa kan. Kalau di rumah sakit kita tidak hanya kasih obat, jadi kita tahu ini obatnya indikasinya untuk penyakit ini, dilihat lagi dibandingkan kalau sakit ini hasil labnya begini. Jadi kayak lebih terupgrade ke ilmu tak kalau di rumah sakit, kalau dibanding dengan apotek kan hanya melayani gitu, paling juga sakit-sakit apa biasa aja begitu. Kalau di rumah sakit kan lebih meluas Ki. Oh iya, karena kan sekarang itu apalagi sekarang itu mungkin sharing juga selama perkuliahan itu, apalagi untuk farmakologi misalnya, kita juga sudah dipraktikkan mungkin cara-caranya mungkin untuk konseling misalnya Kak, penanganan DRP begitu. Jadi bagaimana Kak kok di rumah sakit juga apakah pernah ada begitu Kak kayak melakukan konseling atau visit ke pasiennya mungkin Kak? Iya, kalau konseling Pio kan sering ya, kalau tiap hari mungkin itu untuk pasien-pasien yang rawat jalan. Jadi kita jelaskan indikasi obatnya, efek samping obat, dan memang itu yang terjun langsung untuk Pio itu memang harus apoteker. Terus kalau visite di rumah sakit ada juga yang visite apoteker. Jadi tugasnya apoteker itu kalau di tempat saya, misalnya ada pasien baru yang mau masuk rawat inap itu, divisita sama apoteker. Ditanya riwayat pengobatan di rumah apa, terus obat dari rumah apa dibawa. Nanti dibandingkan dengan apa keluhannya dia masuk, diagnosanya dia masuk ke rumah sakit itu kenapa, nanti dibandingkan dengan obat yang dibawa dari rumah. Terus apoteker jelaskan nih, ini obat tak fungsinya buat ini, penyakit tak ini,
Terus misalnya ada kontraindikasi, dikasih obat apa yang tidak cocok dengan penyakitnya, seperti itu. Ada tugasnya apoteker yang visitor. Oh, jadi memang sudah sama di karena memang kita kalau di mahasiswa sekarang apalagi kita kan sekarang mungkin beda sama zamannya dulu kakak. Zamannya kan sekarang itu ke blok di kak. Jadi memang kita dituntut untuk bagaimana sebenarnya itu konseling, bagaimana sebenarnya itu visit, bagaimana menganalisis DRP dari pasien kak begitu. Jadi memang itu perlu untuk ditanamkan akan akan dilakukan di lapangan. Iya. Tapi cuman apoteker itu udah sempit sih sebenarnya ruang lingkupnya, bukan hanya pelayanan saja. Apalagi kalau di rumah sakit yang bagian pengadaan obat-obatan itu apoteker juga. Jadi sebagai apoteker harus juga tahu upgrade obat-obat terbaru, harus hafal indikasi obat, alat-alat kesehatan, fungsinya apa. Karena yang di bagian pemesanan itu apoteker di situ yang melakukan pemesanan alkes dan obat-obat. Jadi harus juga paham macam-macam alkes, kegunaan alkes, seperti itu. Oh, jadi memang kalau kita memang jadi salah satu tenaga kesehatan harus masih kerja harus tetap belajar karena banyak info terbaru. Memang kalau kesehatan itu kayak apa? Dia itu ilmunya terupgrade kadang kadang A seperti ini, selanjutnya tahun depan dia menjadi B misalnya. Iya. Apalagi di rumah sakit meluas, tidak cuma obat saja toh. Iya, Kak. Masya Allah sekali. Jadi ini Kak, sebenarnya saya lebih mau juga bertanya terkait bagaimana sih Kakak bisa berbaur begitu. Maksudnya kan ini kita tenaga kesehatan yang beda-beda tupoksinya. Dokter mendiagnosa mungkin, ada perawat, ada bidan, ada apoteker, mungkin ada juga asisten apoteker. Bagaimana sih sebenarnya kolaborasinya begitu Kak, bentuk kolaborasinya sehingga bisa terjun langsung begitu Kak? Ya, awal-awal kerja itu memang agak sulit untuk berkolaborasi sama profesi lain karena mungkin asing kita waktu kuliah kan tidak pernah mungkin sesama ji farmasi, sesama ji apoteker. Tapi pas kerja ya mau tidak mau kita dituntut harus memang berkolaborasi sama mereka. Apalagi untuk apoteker yang di bagian pelayanan. Kalau misalnya ada obat, terus contoh kecilnya saya misalnya ada resep masuk, terus tidak jelas tulisannya dokter misalnya toh, mau tidak mau kita harus konfirmasi ke dokternya, jadi harus ada komunikasi antara apoteker dengan dokter untuk menghindari medication error seperti itu. Jadi kalau dirawat inap mungkin kita lebih berinteraksi dengan perawat-perawat toh, jadi mungkin lebih dikomunikasikan ke perawat ini pemberian obatnya per berapa jam, terus obatnya kapan mau diberikan, seperti itu. Oh, jadi memang tupoksinya ini obat-obat memang lebih menekankan ke apoteker. Bahkan pengalaman saja, Kak, pernah saya mungkin datang ke suatu rumah sakit yang pernah bilang kalau apoteker itu sebenarnya dokter obat. Jadi sebenarnya memang obat ini aduh banyak sekali jenisnya sehingga harus di-upgrade, di-update juga untuk pemahamannya kita terkait pengobat-obatan. Oke, selanjutnya mungkin kita kembali sama masa-masanya Kakak waktu menjadi mahasiswa mungkin. Jadi dulu kamu bertanya kita dulu sebagai apa di HMJ Kak? Dulu saya masih anggota apa ya namanya dulu lupa nama divisinya yang dia bagian bikin mading. Apa sekarang namanya Kak divisinya? Media dan publikasi Kak, kalau sekarang lebih ke informasi begitu di Kak? Iya, dulu itu sempat jadi koordinatornya. Oh iya. Jadi kan sebenarnya tuh Kak, mau lebih sharing lagi kepada Kakak waktu masih di dunia kampus. Karena kan sekarang ini kami masih terjun di kampus meskipun sekarang beda situasinya kita lakukan secara virtual. Jadi begini ya, bagaimana sih Kak, kan ini kita farmasi disibukkan dengan kuliah, lab, respon, asistensi segala macam. Nah, sedangkan ada ini kegiatan himpunan juga yang kita juga diatur di dalamnya, ada tupoksinya kita, ada tanggung jawabnya kita, dan ada juga haknya kita di perkuliahan. Maksudnya mungkin ada sharing tak Kak terkait tentang bagaimana cara manajemen waktunya begitu Kak. Apalagi kalau ada yang bertabrakan begitu. Oh iya. Ya, dulu juga itu agak-agak awal-awal ikut organisasi di kampus itu.
agak terbengkalai kuliah, apalagi laporan tuh terbengkalai, sering ini ditegur-tegur sama asisten gara-gara lebih dipentingkan organisasi daripada kuliah. Tapi ke belakang-belakang kita lihat senior-senior juga, senior-senior juga mampu begitu mampu dia kuliah, jalan kuliahnya, mampu juga jalan organisasinya. Ternyata di sela-sela kegiatan organisasi, mungkin contoh kecilnya kita lagi ada kegiatan himpunan misalnya, terus kalau ada jam istirahat atau apa, mungkin teman-teman itu dulu masih sempat menulis laporan di tengah-tengah kegiatan himpunan. Terus misalnya apalagi kalau kita jadi pengurusnya, disesuaikan nih dengan jadwal kuliah. Nanti kapan dari jadwal kuliah atau selesai praktikum baru dimulai nih kegiatan yang HMJ, biar tidak tidak ada yang terbengkalai, maksudnya jalan organisasi, jalan juga kuliah, seperti itu. Jadi tetap bawa laporan biar ada kegiatan HMJ. Jadi memang kita dua fokus nih, mungkin nggak dua fokus nih, kadang kita kuliah, kadang lagi pertanggungjawaban di himpunan mungkin besar begitu. Jadi memang ya kita harus ada yang perlu dikorbankan, ada juga perlu yang dilebihkan mungkin ya, begitu Dika? Iya. Oke, jadi mungkin Kak Muka juga bertanya, selama kita melakukan bergelut di dunia organisasi, sebenarnya apa impact-nya yang kita dapat Kak di dalam dunia kerja tak sekarang? Apa banyak di organisasi misalnya, terus kita, iya Kak. Iya, apalagi saya kan orangnya tipenya nggak pede awalnya, nggak pede saya orangnya. Tapi setelah saya ikut organisasi kan bisa ketemu banyak orang, jadi banyak teman-teman, jadi bisa pede bicara. Nah, dipakai di dunia kerja tuh jadi pas kita kerja tuh jadi nggak canggung ketemu banyak orang, terus mau menyampaikan pendapat jadi nggak canggung setelah ikut organisasi. Kalau saya pribadi seperti itu. Iya Kak, memang begitulah mungkin memang pada umumnya itu kalau kita memang anak organisasi dan bukan anak organisasi, dilihat dari bagaimana powernya atau effortnya, public speakingnya mungkin. Iya, jadi lebih percaya diri untuk bicara di depannya orang-orang. Iya Kak. Ini kan Kakak ini kerja nih di salah satu rumah sakit Makassar yang ada di Makassar. Jadi sebelumnya otomatis sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan seperti menjadi apoteker di rumah sakit, pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Kak. Ada mungkin tips tak Kak bagi kita ini yang masih bergelut di dunia kampus, tips tak mungkin supaya bisa juga menjadi salah satu pekerja yang ada di rumah sakit, apa-apa yang perlu dipersiapkan? Oh iya, kalau tips dari saya untuk adik-adik kan masih kuliah. Saya nggak tahu masih ada kah program magang sekarang? Masih ada kah? Masih ada Kak. Iya. Nah itu manfaatkan memang itu pas magang. Jadi pas magang manfaatkan di situ, perhatikan baik-baik bagaimana seorang farmasis di lapangan. Terus apa-apa yang harus disiapkan seorang farmasis untuk terjun ke lapangan. Di situ itu sebenarnya pas magang waktu yang bagus, tempat yang bagus untuk dipraktekkan ilmu tak. Jadi nanti pas kerja nggak kaget oh dulu waktu magang saya pernah lihat apotekernya begini, oh dulu waktu magang begini caranya mereka melayani obat ke pasien. Seperti itu. Jadi manfaatkan memang itu waktu pas kita magang. Jadi memang magang itu di situ Dika yang didapat ilmunya, beberapa contoh lah 11-12 ilmunya yang akan dilakukan juga nanti di rumah sakit. Oh iya Kak, jadi harus mungkin teman-teman ini ya, teman-teman audiens bisa persiapkan bagaimana pengalaman magangnya nanti, persiapkan nanti sebelum magang karena ini akan berbuah hasil di rumah sakit jika ingin menjadi apoteker di rumah sakit. Selanjutnya ini Kak, mungkin ada sharing beberapa hal terkait mungkin bagaimana sebenarnya apoteker yang ada di luar negeri dan juga apoteker yang ada di Indonesia. Nah, ini ada salah satu pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan, Kak. Apoteker atau farmasi sangat berperan penting dalam dunia kesehatan. Namun di Indonesia, kebanyakan pelayanan obat itu tidak lewat apoteker, di mana di sini apoteker tidak lewat dari situ langsung saja ke apoteker memiliki peran penting dalam layanan kesehatan, bahkan dalam sebuah survei yang berjudul A Survey of Patient and Careers of Pharmacists Beside in
GP practice yang dilakukan Asosiasi Pasien di Inggris menunjukkan bahwa 70% pasien di Inggris merasa tidak perlu berkunjung dan membuat janji ke dokter setelah dilayani oleh apoteker klinis. Jadi mungkin Kak, kan di Indonesia itu kita pada umumnya ya, masyarakat itu pasien ketika ingin melakukan pemeriksaan kan ke dokter. Nah, di dokter yang meresepkan, terus dokter memberikan ke apotekernya. Tetapi kan kadang orang ingin bertanya obat kan ke dokternya, begitu, bukan ke apotekernya biasanya. Nah, mau Kak bertanya Kak, kan karena kan di luar negeri itu bahkan di sini menyebutkan bahwa 70% setelah berkunjung ke apoteker, pasien itu tidak ke dokternya lagi. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan hal itu Kak? Atau mungkin sudah ada pengalamannya di rumah sakit? Iya. Nah, mungkin ini udah bagusnya kita Indonesia kalau mau dibandingkan dengan apoteker-apoteker di luar negeri itu ya seperti itu yang tadi kita bilang, masyarakat kalau obatnya mungkin lebih percayakan ke apoteker. Beda dengan kita yang orang-orang di Indonesia. Mungkin karena mindsetnya masyarakat itu yang sembuhkan mereka itu dokter. Atau mungkin karena apoteker kurang terkenal, kurang aktif di masyarakat, kurang memperkenalkan diri ke masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu kalau sebenarnya itu untuk urusan obat memang apoteker ahlinya. Jadi mungkin kurang dikenal di masyarakat. Terus kita juga sebagai apoteker harus terus upgrade ilmu biar masyarakat juga percaya, oh iya tahu kalau sakit begini obatnya ditanya mi apoteker deh. Kalau sakit-sakit ringan jika apoteker dia tanya obat begitu. Seperti itu. Jadi harus juga ada kolaborasi juga baik dengan dokter. Jadi harus ada hubungan baik juga dengan dokter. Seperti itu toh. Jadi maksudnya harus dikasih lihat sama dokter kalau misalnya dia hanya sebatas mendiagnosa jadi kalau urusan obat itu kasih ke kami apoteker. Jadi harus juga ada hubungan baik dengan dokter supaya dokter percayakan kalau memang urusan obat dikasih ke apoteker biar dia kasih tahu juga masyarakat. Seperti itu tuh. Intinya kurang terkenal ke apoteker, lebih terkenal dokter di masyarakat daripada apoteker. Oh iya Kak, memang pada umumnya sih lebih ke begitu. Jadi mungkin inovasinya ini mungkin bisa dilakukan promosi kesehatan tentang obat yang dilakukan oleh apoteker mungkin Kak. Iya. Ya, semoga apoteker ini bisa berjaya dan melakukan kolaborasi yang lebih dan baik kepada tenaga kesehatan yang lainnya. Mungkin mau Kak bertanya Kak juga terkait Kakak ini sebagai apoteker, pernah tidak Kakak mengalami ketika pasien itu tidak mau ditanya terkait obatnya, mungkin tidak mau minum obatnya pas segala macam, mungkin karena pasien merasakan efek samping yang lebih, jadi dia tidak mau minum obatnya. Adakah saran Kak atau tips tak mungkin ketika ingin menanyakan ke pasien terkait pengobatan obat yang benar, penggunaan obat yang benar? Sering terjadi itu, apalagi kalau di rumah sakit sering tidak dipercaya apoteker sama masyarakat. Jadi misalnya ada obat hisap. Jadi obat hisap kayak inhaler begitu toh, kan apoteker yang jelaskan cara penggunaannya. Kadang itu mau kita jelaskan ke pasien, Ibu saya jelaskan cara pakainya, Di. Kadang pasiennya bilang, jangan Maki, nanti saya tanya dokternya di dalam. Seperti itu, jadi dia kayak tidak percaya dengan kemampuannya kita apoteker. Atau mungkin kadang ada juga pasien yang kalau dikasih obat misalnya harus dari pabrikan itu. Jadi mungkin sama mereknya atau sama isinya, cuma beda mereknya enggak mau Kadang ada pasien begitu. Jadi itu kesulitannya kita apoteker di lapangan harus dijelaskan baik-baik sama pasien. Ini sama Bu obatnya, mereknya yang lain. Seperti itu. Oh, berarti memang ini kita butuh kesabaran lebih, Kak. Harus memang sabar karena contohnya saja kalau begini kita sudah mau jelaskan, apoteker sudah mau menjalankan tugasnya, seorang farmasis yang menjalankan tugasnya, tetapi pasien ini tidak mau, dia lebih ke dokter. Jadi memang kita perlu kesabaran lebih mungkin. Ya, itu lebih penting adanya mungkin kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan dokter. Ya, pernah juga memang ada Kak yang terjadi orang tidak mau minum Sanmol, mau paracetamol Kak. Begitu sama Jadi kayak ketahui begitu, sama ini sebenarnya Sanmol ini isinya itu paracetamol, sedangkan paracetamol itu generiknya begitu. Iya. Kadang yang begitu Kak, tidak mau saya mau paracetamol, tidak Sanmol, mau paracetamol saja. Jadi kayak kami ini bingung caranya menyampaikan begitu. Gimana?
Jadi bagaimana mungkin Kak, kadang itu juga saya juga pengalamannya lebih ke, kan kita menjadi mahasiswa farmasi memang sudah banyak sekali nih keluarga ya, apalagi keluarga yang datang misalnya, ini saya mau minum, saya sakit ini, obat apa aku minum, apalah segala macam. Tapi ini ada juga kayak ada juga maksudnya mungkin salah seorang yang tanda kutip mungkin kayak ya karena informasi yang tidak tepat, jadi dia menggunakan obat yang tidak tepat. Misalnya contohnya saja Kak, orang bilang dexamethasone itu obat gemuk misalnya. Karena pernah ada yang terjadi begitu Kak, di keluargaku pun dia bilang dexamethasone. Saya tanya, bilang, kenapa minum obat ini? Terus dia bilang, obat gemuk. Dan memang dia Kak gemuk, bahkan di bagian saja. Tapi saya tetap jelaskan jika bilang kalau misalnya sebenarnya ini bukan karena obat gemuk, tapi efek sampingnya memang dia menggemukkan begitu. Nah dia tetapi dia tidak mau dibilang Kak, tetap melakukan. Jadi bagaimana sih Kak sebenarnya tipsnya begitu? Karena ini sudah penggunaan obat tidak tepat loh, karena dia sudah memanfaatkan efek sampingnya begitu Kak. Iya, memang agak sulit, apalagi kalau keluarga atas sendiri mau, apalagi kalau orang tua mau dikasih tahu nanti tersinggung bagaimana begitu. Jadi sebisa mungkin sabar-sabar tak mami jelaskan Ki, mungkin bisa dijelaskan efek sampingnya kalau misalnya kita konsumsi obat itu terlalu lama, sebagaimana sebisa mungkin dijelaskan pakai bahasa awam biar mereka mengerti begitu. Jadi sabar-sabar mami Ki, kasih tahu keluarga karena penggunaan obatnya tidak tepat. Seperti itu kan nanti berefek ke mereka juga kalau penggunaan jangka panjang. Iya Kak, jadi memang kita perlu punya hubungan emosional yang baik mungkin supaya dia dapat menerima saran tak. Iya, betul. Ya, begitu Kak. Oh iya Kak, mau Kak juga bertanya terkait apa ya? Oh iya, apakah memang pernah Kak kita terjun ke lapangan, mungkin melakukan pelayanan, tapi ini pasien mungkin lebih, maksudnya dia mau obatnya itu obat herbal Kak, dia tidak mau dikasih obat yang kimia, dia maunya yang herbal begitu Kak. Pernah ada pengalamannya begitu Kak? Iya, sering. Jadi datang pasien, sudah ketemu dokter, ceritanya ini pasien komplikasi nih lah. Terus sudah dikasih resep sama dokter, kita jelaskan nih ke pasien, Ibu, ini obat-obat yang dikasih sama dokter, ada ini, ada ini. Tapi ibunya ngeyel Ki, dia bilang, namun jika dia minum itu obatnya, ada jamu-jamu ku minum di rumah, jamu-jamu begini. Jadi kita sebagai apoteker mungkin bisa dijelaskan ke pasien, dikasih tahu baik-baik Ibu, kalau kombinasi dengan herbal mungkin saja ada efek sampingnya, atau kalau memang pasiennya mau tetap diminum herbalnya, harus dicari tahu dulu obat herbal apa dia minum, terus disampaikan Ibu, boleh Ji minum obat herbal tapi mungkin diseling 2 jam dengan obat kimia dari dokter, atau mungkin kalau Ibu agak ragu, boleh mungkin dikonsultasikan kembali ke dokternya kalau Ibu konsumsi obat herbal juga di rumah, seperti itu. Oh iya Kak, jadi memang terkadang saya pernah lihat di lapangan, apalagi pemeriksaan itu kadang memang pasien yang tidak terbuka sebenarnya. Iya. Kadang pasien tidak terbuka, misalnya ditanyakan obat apa yang sudah kita konsumsi, misalnya begitu, apa memang maksudnya makanan-makanan yang kita konsumsi begitu. Bahkan dalam bentuk sediaan pun Kak, memang jujur kadang ada pasien yang maksudnya kalau memang pasiennya tidak bisa minum sediaan tablet, ya kita dikasih sirup, tapi pasiennya tidak bilang. Jadi mungkin dokter juga yang meresepkan bingung, dan kita juga yang ingin melakukan jadi akhirnya bingung. Jadi bagaimana itu Kak? Apakah memang pernah kita rasakan juga seperti itu? Iya, apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang komplikasi nih, mungkin ada obatnya yang minum di rumah yang kontraindikasi dengan obat utamanya, dia kadang tidak kasih tahu, bilang dia ada konsumsi obat ini di rumah. Nanti mungkin kelihatan pada saat hasil labnya atau pemeriksaan darahnya, baru kelihatan, oh ternyata ini pasien mungkin di rumah dia konsumsi ini, nanti digali, ditanya-tanya pasiennya, baru pasiennya mengaku. Jadi kendalanya mungkin di situ juga kita farmasi harus lebih dekat dengan pasien, tak komunikasi tak juga dengan pasien, bagaimana supaya pasien itu enak curhat ceritanya ke kita,
enak dia cerita obatnya ini, penyakitnya ini. Jadi kita juga mau kasih edukasi obat ke pasien juga tepat edukasinya seperti itu. Oh iya Kak, betul-betul. Jadi mungkin hubungan emosional, komunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa setempat itu perlu sekali dalam melakukan pengobatan yang baik dan benar. Oke Kak, ini mau Kak lagi mungkin ungkit terkait isu farmasi sekarang Kak, isu apoteker yang sekarang belum jelas ya kita apoteker ini masuk tenaga kesehatan atau belum. Dan sekarang ini Kak, marak-maraknya sekarang mahasiswa yang melakukan aksi besar-besaran terkait status kan sudah ada beberapa isu Kak, bahkan sekarang kita belum dikasih masuk di pembahasan di Komisi 9 terkait hal ini. Apa sih mungkin pandangan Kak terkait hal itu? Apakah karena sekarang kita bisa melakukan dengan aksi demi menyuarakan bahwa kita ini apoteker tenaga kesehatan yang memang diperlukan begitu Kak? Apa mungkin pandangan Kak atau saran-saran Kak? Iya. Iya, kelihatan itu di rumah sakit juga itu kami apoteker dan farmasis itu masuk dalam golongan non medis. Nah, alasannya pernah saya tanyakan di rumah sakit, kenapa farmasi dan apoteker tidak masuk dalam medis? Alasannya katanya karena kita tidak berinteraksi langsung dengan pasien. Terus waktu itu sempat saya bantah, kita kan melaksanakan PIO. PIO kan harus ketemu langsung dengan pasien. Memangnya kita tidak berinteraksi dengan pasien kalau kita jelaskan obatnya. Tapi ada saja alasannya yang mengenai yang undang-undang itu. Mungkin kalau saya sebagai farmasis, kalau aksi-aksi saja begitu, mungkin tidak ada dengar orang-orang di atas. Jadi mungkin lebih ke bagaimana sikapnya Tata ke masyarakat begitu. Ditunjukkan kalau kita ini apoteker, maksudnya ditunjukkan kerja tak bagaimana itu apoteker, bagaimana itu farmasi, ditunjukkan bagaimana peran serta di dalam masyarakat biar masyarakat tahu kalau perannya itu kita apa seperti itu. Terus ya mungkin tugasnya organisasi tak bagaimana nanti dia lebih meyakinkan kalau farmasi itu masuk dalam medis, jadi bukan non medis seperti itu. Ya, Kak, mungkin organisasi tak lebih penting juga untuk menaungi kita semua ini di bawahnya. Iya Kak, betul sekali karena memang sekarang itu Kak banyak yang sudah melakukan aksi bisu, bahkan turun ke jalan, bahkan bukan pun mahasiswa, bahkan pun apoteker yang langsung turun ke jalan bahwa kita ini sebenarnya status tak apa, kita mau disahkan begitu, kita status tak harus dilegalitaskan begitu. Oh iya Kak. Jadi memang ini Kakak sudah prodi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dan memang kita perlu untuk diakui begitu. Bahwa memang kita ini ada, tidak hanya sekedar di apotik, bukan hanya untuk menjual obat, sebenarnya kita juga melakukan tugas-tugasnya kami, dan berinteraksi langsung pun, misalnya pelayanan informasi obat mungkin, konseling apa, segala macam. Oh iya Kak, jadi mungkin untuk yang terakhir, lebih ke, apa sih Kak sebenarnya saran-saran tak? Kan ini kita sebagai mahasiswa farmasi, yang kita disibukkan dengan pelajaran-pelajaran lab dan segala macam, apa saran-saran tak sehingga kita perlu effortnya mungkin ke persiapannya, effortnya ke dunia lapangan misalnya Kak. Saran-saran tak kita sebagai mahasiswa farmasi, jangan malas Kak, atau apa segala macam Kak. Sebenarnya kuliah di farmasi itu kayak tersesat di jalan yang benar. Iya, tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena mau di apa tuh tak kalah masuk misalnya farmasi. Sudah jalani ini kuliah yang ada tuh. Kan tapi ke depannya bagaimana? Ke depannya kalau kita mau lihat ternyata ini farmasis luas lapangan pekerjaannya. Banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau mau dilihat dari sisi ibadah juga mungkin lebih kayak mungkin kayak amal jariah begitu ke masyarakat karena kita bisa bantu masyarakat. Kalau sarannya saya untuk adik-adik mungkin saya tidak suruh IPK-nya jatuh, tapi tidak perlu kayak bagaimana sekali buru IPK yang harus tinggi IPK ku begitu. Harus bagus nilaiku. Percuma kalau teorinya kalian bagus tapi prakteknya di lapangan tidak ada.
karena rata-rata saya lihat mahasiswa yang tinggi IPK-nya, bagus IPK-nya, pas sampai di lapangan itu tidak ada aja apa-apanya, dia tidak bisa kuasai lapangan. Jadi itu mungkin juga perlu ikut organisasi, itu pentingnya ikut organisasi. Jadi diselingi kuliah dengan organisasi, tapi jangan juga ada yang terbengkalai seperti itu. Jadi memang oh ya betul sekali ya, kakak sudah membahas IPK. Nah sebenarnya memang, bagaimana ya syarat untuk lowongan pekerjaan biasa IPK 3,5, IPK 3,0, jadi itu menjadi salah satu mungkin hal yang perlu dikejar begitu Kak. Bahkan kalau misalnya orang sudah effort nih ke sana, biasanya itu untuk dalam hal praktikan mungkin sudah tidak terlalu mengapa, intinya teorinya misalnya demi IPK yang tinggi Kak begitu. Dan betul sekali Kak yang kita bilang, mungkin kita lebih ke fokus juga ke bagaimana kita nanti di lapangan, terjun di lapangan, jangan sampai kita hanya bisa berteori tapi di lapangan kita kosong. Iya, betul. Iya, kalau saya pribadi lihat pengalaman, coba boleh adik-adik tanya teman-teman angkatanku atau senior-senior. Saya ini bukan mahasiswa yang punya IPK wow, bahkan mungkin dibilang mahasiswa standar-standar. Itu transkrip nilaiku mungkin rantai karbon, banyak nilai C-ku. Tapi kayak harus tak pede begitu ya, harus tak percaya diri. Itu yang kutanamkan. Kenapa harus orang selalu berpatok sama IPK untuk bisa dapat kerja? Jadi sudah makanya kenapa saya kuliah di luar, karena IPK aku itu tidak masuk persyaratan ikut apotekernya Unhas. Jadi saya tidak daftar di Unhas. Kenapa saya kuliah di luar? Karena tidak masuk IPK aku daftar di Unhas. Saya coba-coba dalam hati waktu saya mau keluar kuliah, saya harus buktikan ini sama dosen-dosen. Saya harus kasih lihat ini teman-temanku kalau IPK ini bukan patokan. Saya bisa lulus ini kuliah di luar Makassar. Akhirnya alhamdulillah karena mungkin rezeki juga, jadi kuliah di luar dengan IPK segitu adanya. Jadi memang Kak, pengalaman kalau memang mungkin mahasiswa jika mungkin sudah ada nilai rantai karbonnya sudah down sekali itu Kak, karena ceritanya sudah mau mengulang tidak bisa karena di situnya mungkin kadang ada yang sedih. Bahkan pribadi pun saya kalau saya rasa nilaiku tidak mencukupi itu kadang, ya Allah kenapa sih mesti begini dengan usahaku, dan itu mungkin yang tidak boleh dicontoh teman-teman, tidak boleh selalu menuntut, harus mungkin itu qadarulahnya Allah dan ada jalan yang mau diberikan lagi. Nah salah satunya ini solusinya kakak, kalau misalnya tidak bisa memenuhi apoteker yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Makassar, ya pergi ke lain yang bisa memungkinkan. Iya betul. Sekarang itu Kak, mungkin di zamannya Kakak masih beberapa ya ada profesi pendidikan profesi apotekernya, tapi alhamdulillah di Makassar sudah banyak nih Kak. Banyak iya. Juga ini kampus kita tercinta UIN Alauddin Makassar bisa segera membentuk juga punya apoteker supaya kita juga bisa langsung menjadi alumni sarjana serta alumni apoteker di kampus kita. Amin. Semoga amin. Oh iya, betul-betul itu IPK di. Pokoknya jangan terpatok sama IPK. Intinya bagaimana kita bawa diri ke lapangan, karena itu yang lebih penting nanti pas kita kerja. Kalau kita masuk kerja dan tanya gitu, bos tak berapa IPK kamu, dan tanya gitu teman-teman tak berapa IPK kamu. Intinya bagaimana kok bisa bekerja dan berbaur di lapangan. Itu yang dilihat. Tapi saya tidak suruh, maksudnya saya tidak suruh asal kuliah, tetap iya ada pencapaian. Tapi kalau misalnya memang segitu jika kemampuan jangan dipaksakan. Iya Kak, karena memang kan kuliah dari farmasi itu bukan hanya farmakologi, ada tekno, ada apa segala macam. Yang itu memang kalau dibenturkan akan memang mengasah otak ya sebenarnya. Jadi mungkin juga Kak, mau Kak bertanya mungkin terkait itu Kak, pengalaman tak misalnya CV yang ada ketika kita ingin melamar kerja itu bagaimana Kak sebenarnya? Itu penting Kak atau bagaimana Kak? Kalau ada mungkin beberapa perusahaan yang lihat CV-nya dari mungkin ada perusahaan yang mempatok IPK-nya harus sekian, tapi saya lihat rata-rata perusahaan dia tidak tulis di IPK berapa. Yang penting itu pengalaman kerja. Tapi kalau misalnya kayak kita fresh graduate mau masuk kerja, kalau sarannya saya masukkan pengalaman organisasi sebanyak mungkin di CV-ta.
Karena itu bisa jadi pertimbangan nanti perusahaan lihat bagaimana ini kualitas kita nanti kalau bekerja. Seperti itu. Oh iya Kak, jadi memang nilai plusnya di situ organisasi menambah Iya, CV. betul. Karena memang mungkin dari pihak perusahaan atau rumah sakit mungkin melihat bahwa dia anak organisasi lebih berbaur daripada anak yang Ya, organisasinya. dia lebih lihat bagaimana kita di lapangannya begitu. Karena dia enggak jarang perusahaan sekarang yang dia patokan IPK-nya, kecuali mungkin kalau ikut ke CPNS begitu toh ada biasa persyaratan IPK. Iya Kak. Oke, mungkin kita tanya dulu lagi kepada Kakak. Kakak ini disetujui oleh keluarganya ikut organisasi atau bagaimana Kak? Iya, alhamdulillah ya orang tua mendukung Ji untuk ikut-ikut organisasi karena mungkin ada kakak sebelumnya juga aktif organisasi, terus kuliahnya juga enggak terbengkalai Ji, jadi mungkin orang tua pikir oh ya enggak apa-apa Ji mungkin ikut organisasi dengan persyaratan seperti itu, enggak boleh terbengkalai kuliahnya kalau mau ikut organisasi. Jadi harus kasih lihat ke orang tua tak begitu bilang ikut ke organisasi mak tapi bagus Ji nilaiku, bagus juga di kampus seperti itu. Jadi jangan kayak sering pergi izin-izin keluar organisasi ternyata pas keluar nilai tidak bagus seperti itu. Kalau memang misalnya karena ikut di organisasi ada nilai tak jelek, usahakan mengulang biar bagus nilai tak, biar yakin juga orang tua tak tuh. Iya Kak, betul sekali tuh. Apa tips tak Kak mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bergelut di dunia organisasi tapi dia mungkin bukan dihalangi sih, lebih ke mungkin dilarang kepada keluarganya Kak. Apa mungkin tips tak, apakah mungkin ikut organisasi secara diam-diam atau bagaimana? Kalau saya mending minta izin dulu ke orang tua karena kalau misalnya mau diam-diam ikut organisasi juga kayak tidak full begitu ya hati tak di organisasi ini lain di mana pikiran tak di mana pekerjaan tak, jadi kayak udah konsentrasi ikut organisasi seperti itu. Jadi mungkin lebih bagus kalau dikasih tahu orang tua, dikasih tahu baik-baik ma ini positifnya ikut ini begini 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 seperti itu, baru dikasih lihat mungkin prestasi tadi organisasi biar orang tua tak percaya oh ini anakku enggak pergi salah Ji begitu. Ya, jadi begitu teman-teman audiens. Jadi teman-teman audiens jangan takut berorganisasi. Dan bahkan organisasi itu banyak manfaatnya organisasi kepada kita. Seperti di HMJ Farmasi mungkin jangan bertanya bilang apa yang kasih ke HMJ misalnya. Jadi kita harus berpikir apa yang perlu dikasih ke HMJ misalnya. Iya, jadi, betul. Teman-teman mungkin bisa merekam atau mengamati apa hasil diskusi kami pada hari ini. Jadi poin-poin pentingnya itu jadi apoteker itu memang kita harus punya kesabaran penuh dan kita harus mengupgrade ilmu tak tentang tupoksita, tentang obat-obatan, karena ilmu tentang kesehatan itu tidak hanya stuck untuk satu, tetapi bahkan dia akan di-upgrade terus-menerus. Dan mungkin juga kepada teman-teman audiens, mungkin juga bisa titik temunya tadi terkait IPK, jangan tetap usahakan IPK yang tinggi, tetapi effortnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau praktikannya yang akan di dunia kerja itu lebih diutamakan juga. Dan juga lebih tentang magang ya Kak tadi, tentang magangnya perlu sekali supaya kita ada cerminan terkait pekerjaan yang insya Allah kelak yang akan dilaksanakan. Nah, semua ada jalannya, semua ada usahanya mungkin teman-teman. Jadi mungkin ada closing statement dari Kakak. Jadi untuk teman-teman HMJ boleh lihat alumni-alumninya sebelumnya yang sukses-sukses itu semuanya anak HMJ juga semua rata-rata. Jadi tetap semangat organisasinya karena itu penting nanti untuk kedepannya nanti akan kalian rasa jika kalian nanti kerja nih. Jadi tetap semangat juga kuliahnya, terus tetap harus selalu upgrade ilmunya, tanya-tanya sama senior-senior, tanya-tanya sama teman-teman di kampus lain, biar ada nanti kita dapat juga ilmu-ilmu baru seperti itu. Oke, jadi tadi closing statement-nya dari Kak Nurul. Jadi ingat teman-teman, senior itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin kita bisa cari ilmunya, bertanya-tanya, menambah hubungan emosional kita, menambah relasi kita mungkin, karena memang ilmu itu akan dicari, informasi akan dicari kalau kita mau, begitu teman-teman. Jadi
pengalaman tentang apotekernya kakak tadi sudah dijelaskan dan alhamdulillah sangat bermanfaat dan bahkan sangat menambah ilmu bagi kita yang masih bergelut di dunia kampus utamanya. Jadi teman-teman, jika mungkin masih ada teman-teman yang ingin tanyakan, mungkin bisa hubungi langsung ya Kak ke Kak Nurul. Boleh. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau sharing-sharing, boleh japri ke saya, enggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa lebih japri lagi, lebih dekat lagi dengan Kak Nurul, kan Kak Nurul ini merupakan angkatan 2008 ya Kak, kakak emulsi. Iya, emulsi. Yang juga merupakan alumni dari kita dan alhamdulillah merupakan apoteker yang berada di salah satu rumah sakit di Makassar dan harapan saya semoga kita semua bisa mengikuti jalannya menjadi seorang apoteker kelak dan dimudahkan jalannya. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian terkait podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, narasumber kita Kak Nurul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga informasinya sangat bermanfaat dan semoga menjadi pengalaman juga kepada teman-teman yang masih bergelut di dunia kampus sekarang. Jadi cukup sekian teman-teman. Jika ada yang ingin tanyakan bisa dikontak langsung ke Kak Nurul. Saya sebagai host pada hari ini Andriani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.